Oke, dengan dunia yang sangat besar dan luas seperti dalam cerita One Piece sendiri, rasanya memang wajar nih ada banyak sekali misteri yang muncul dalam cerita-ceritanya itu. Misteri ini menjadi bahan bakar nih bagi para fans dan kemudian menciptakan atau menghadirkan berbagai teori atau spekulasi yang menarik. Dan tentunya ada banyak sekali teori atau spekulasi yang berkembang di kalangan para fans itu sendiri. Dan salah satu yang masih menjadi misteri terbesar di dunia One Piece itu sendiri adalah harta karun nasional Marijoa, yang mana ini pertama kali diperkenalkan oleh Don Quixote Doflamingo di chapter 761 yang lalu. Di sini Dovi itu mengatakan jika memiliki OP-OP Romi maka dia akan bisa menggunakan harta karun Marijoa untuk mengontrol dunia itu sendiri. Dan perkataan Dovi ini sepertinya mengisyaratkan jika kekuatan dari buah iblis yang dikonsumsi Trafalgar di Waterloo ini sangatlah amatlah penting dan memiliki hubungan dengan harta karun Marijoa itu. Atau jangan-jangan nih OP-OP Romi itu sendirilah harta karun nasional Marijoa itu? Oke, ini sangat menarik nih. Gak usah berlama-lama lagi, kita akan breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai OP-OP ternyata adalah harta karun Marijoa yang sebenarnya. Kemungkinan terbesarnya seperti itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Marijoa sendiri merupakan sebuah tempat yang dianggap suci dalam cerita One Piece. Di sana tinggal berbagai kerajaan yang dulunya dianggap sebagai pahlawan dalam peperangan melawan kerajaan kuno alias Ancient Kingdom. Nah, mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai Tuhan yang menciptakan seluruh sistem yang ada di dunia sendiri. Wilayah Marijoa itu sangatlah tertutup karena tidak semua orang bisa masuk ke area tersebut. Ada banyak sekali misteri yang tersembunyi dalam tanah suci Marijoa itu yang membuat banyak fans penasaran. Salah satu harta karun yang disimpan di sana adalah topi jerami yang besar yang diduga itu adalah milik Joy Boy. Topi tersebut dianggap sebagai harta karun dunia, harta karun berharga bagi Marijoa itu sendiri. Tapi apakah hanya topi itu saja nih harta karun mereka? Atau sebenarnya ada harta karun yang jauh lebih berharga lagi? Nah, dalam chapter 761 itu Doflamingo sempat mengatakan bahwa andai saja dia memiliki buah iblis OP-OP Nomi dahulu, dia akan mampu menggunakan harta karun tersebut untuk menguasai dunia itu sendiri. Nah, berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Dovi ini, sepertinya buah iblis milik laut tersebut memiliki peran krusial nih untuk menggunakan atau mengaktifkan harta karun itu. Mengapa buah iblis tersebut bisa sangat berguna? Nah, rasanya tidak masuk akal kan, kecuali harta karun tersebut ada kaitannya dengan hal berbau biologis. Nah, di chapter 906 sendiri kita diperlihatkan jika sebuah topi jerami berukuran besar disimpan di dalam ruangan penyimpanan itu, topi tersebut dianggap sebagai harta karun Marijoa itu sendiri. Lantas mengapa topi tersebut bisa menjadi sebuah harta karun? Oke, Eiichiro Oda merupakan seorang pengarang yang dikenal sering menipu nih para fansnya sendiri dan sering ngeprank tentunya. Bisa jadi nih sebenarnya topi jerami raksasa tersebut bukanlah harta karun yang sebenarnya. Topi tersebut kemungkinan merupakan tanda dari harta karun yang sebenarnya sendiri. Dengan kata lain di sini harta yang sebenarnya adalah jenazah atau tubuh seseorang yang pernah menggunakan topi jerami itu. Nah, kita bisa lihat di mana posisi Im Sama dan topi tersebut berada nih. Topinya tersimpan di dalam lemari pendingin dan terakhir kali kita melihat tubuh yang disimpan di dalam lemari pendingin itu adalah ketika Outrider Bug berlangsung. Gecko Moria sengaja menyimpan tubuh Owars untuk rencana jahatnya itu. Misteri yang masih belum terpecahkan sampai saat ini. Dan sepertinya sudah terlupakan juga nih adalah mengapa Dovi menyerang Gecko Moria. Nah, Doflamingo mengatakan jika dia mendapatkan perintah dari seseorang yang lebih tinggi dari Sengoku sendiri, yang kemungkinan adalah Gorosei atau bahkan Im Sama. Ketika Dovi gagal menjalankan tugasnya itu, perwakilan dari Marijoa mengatakan bahwa perkara tersebut sangat mengkhawatirkan. Kenapa pemerintahan dunia begitu peduli nih terhadap satu orang Shichibukai? Nah, jawabannya adalah karena kemungkinan terbesar Moria merupakan satu-satunya orang yang sejauh ini diketahui bisa memanipulasi tubuh orang yang sudah tewas. Dengan topi jerami tersebut sebagai tandanya, bisa jadi nih Im sedang berada di makam milik Goldie Roger, angkatan laut yang menjadi pihak yang mengeksekusi Roger sendiri nih. Akan tetapi tubuh atau jenazahnya bisa jadi dimiliki oleh pihak pemerintahan dunia. Who knows? Oke, ke spekulasi yang kedua nih mengenai harta karun Marijoa itu. Yang mana di spekulasi kedua ini kita akan berkaitan dengan OP-OP Romi dan kekuatan spesialnya sendiri.
Seperti yang sudah kita ketahui, buah iblis OP-OP Nomi ini adalah salah satu dari buah iblis yang membutuhkan kemampuan lain ketika memakannya. Pertama, user dari buah iblis itu sendiri tentu akan mendapatkan kemampuan bertaruh yang luar biasa. Namun di sisi lain pula dikatakan jika hanya user memiliki pengetahuan sajalah yang akan sangat cocok untuk memakan dan menggunakan kekuatan dari buah iblis yang satu ini. Dan terlebih lagi nih, jika orang itu adalah seorang dokter, maka dikatakan dia akan menjadi dokter yang terhebat di dunia itu. Sebelum pada akhirnya nih OP-OP Nomi itu dimiliki oleh Rocinante Corazon dan diberikan kepada Law, buah iblis ini dimiliki oleh Disbarel yang dimana itu adalah ayah dari X-Drake sendiri. Pada awalnya dia berencana menjual OP-OP Nomi ini kepada pemerintahan dunia karena ada harga yang sangat tinggi dan fantastis nih yang ditawarkan oleh pemerintahan dunia untuk buah iblis yang satu ini. Dan tak tanggung-tanggung, angka yang berniat dibayarkan oleh pemerintahan dunia adalah sebesar 5 miliar berry. Angka yang sangat fantastis hanya untuk sebuah buah iblis. Nah, sebagai perbandingan nih, seorang seperti Goldie Roger saja yang notabene mengetahui hal-hal yang tabu di dunia yang seperti abad kekosongan memiliki nilai bounty sebesar 5,5 miliar berries. Ya, nilai dari OP-OP Nomi ini hanya terpaut 500 juta berries saja dari nilai bounty sang raja bajak laut. Itu mengisyaratkan jika pemerintahan dunia memang sangat-sangat menginginkan buah iblis milik Trafalgar di Waterloo. Lantas apa sih sebenarnya yang membuat buah iblis ini begitu spesial? Oke, OP-OP Nomi ini dikatakan sebagai ultimate dari Devil Fruit yang mana dapat mengabulkan keinginan terdalam dari manusia dengan jurus tertinggi yang dikenal sebagai Eternal Youth Operation alias operasi keabadian. Nah, jika kita kembali ke ucapan Doflamingo di chapter 761 tadi, maka sepertinya orang ini sudah mengetahui kebenaran lain dari buah iblis yang satu ini. Nah, di sini Doflamingo itu menyatakan jika pemerintahan dunia kabur ke Marijoa dan menurutnya hal terpenting dari buah iblis OP-OP Nomi ini adalah kemampuannya untuk dapat mentransplantasikan kepribadian seseorang alias personality transplant. Nah, jika diperbandingkan dengan operasi keabadian, mungkin transplantasi kepribadian seseorang alias personality transplant ini akan lebih menarik lagi nih, dan masih bisa dikembangkan lagi karena arah yang lebih jauh lagi kekuatannya itu akan terbuka. Selama ini kita terlalu fokus nih dengan operasi keabadian dimiliki oleh OP-OP Nomi itu, dan juga teori-teori yang mengatakan jika Im Sama serta para guru saya itu adalah bukti nyata dari kemampuan spesial OP-OP Nomi. Memang kemungkinan ini bisa jadi benar nih adanya. Pastinya sekali lagi ini masihlah sebuah teori yang mana bisa aja itu benar ataupun salah. Jika kita berpikir lebih jauh lagi nih, bukankah juga mungkin juga tubuh yang dimiliki oleh para guru saya yang sekarang ini bukanlah tubuh asli yang mereka miliki? Tanda kutip di sini nih, mereka sudah bertukar tubuh atau pikirannya ke seseorang yang lebih muda dan memiliki visi yang lebih jauh lebih baik pula tentunya. Dan tentu ini bukanlah hal yang mustahil pula nih. Pasalnya Trafalgar di Waterloo dengan OP-OP Nominya ini juga pernah melakukan hal yang serupa kepada orang-orang seperti Sanji dan juga Smokers. Oke, kita juga tahu nih jika pengguna dari House Hokuno Haki dia sepertinya bisa memberikan jiwanya kepada suatu objek semisal pedang. Kita bisa melihat hal ini dari bagaimana Kaido yang bisa merasakan hal keberadaan Oden di dalam pedang Enma yang saat itu tengah berada di tangan Roronoa Zoro. Sementara itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, OP-OP Nomi ini mampu mengubah kepribadian seseorang dan bukan memasukkannya ke dalam suatu objek seperti halnya pengguna dari House Hokuno Haki itu tadi. Namun bagaimana nih jika jiwa atau kepribadian dari seseorang yang tertanam dengan menggunakan House Hokuno Haki di satu objek dapat diberikan ke orang lain menggunakan personality transplant OP-OP Nomi? Nah, ada satu nama yang mungkin akan sangat cocok dengan percobaan seperti ini bagi pemerintahan dunia. Tentu ini adalah jiwa dari Rock D. Sebek, seorang yang sangat kuat dan juga tahu dengan kebenaran dari Void Century dan rahasia-rahasia besar di dunia One Piece itu sendiri. Dan jika sampai Sebek berhasil dipindahkan kepribadiannya nih, maka sudah pasti jika dia akan kembali mengguncangkan dunia itu sendiri. Dan tentunya ini akan sangat relate nih dengan ucapan Doflamingo kala itu yang mengatakan jika harta karun nasional Marijoa itu akan mengguncangkan dunia sendiri. Is it make sense? Gimana menurut kalian? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture DRTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai OP-OP Nomi yang kemungkinan nih ternyata adalah harta karun Marijoa sendiri. Salah satunya kemungkinan adalah OP-OP Nomi. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.